Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Presiden kedua Soeharto. Nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Presiden kedua RI Soeharto. Untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Menjadi pahlawan nasional kembali bergulir. Berpeluang menyandang gelar pahlawan nasional tahun ini. Untuk menjadi pahlawan nasional. Menjadi pahlawan nasional. Layakkah Soeharto menjadi pahlawan? Menurut kami, ya mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kegelapan. Belakangan ini santer terdengar wacana dan berita mengenai pemberian gelar pahlawan kepada sang bapak kegelapan, maksud saya sang bapak pembangunan Haji Muhammad Soeharto. Banyak pihak yang bertanya kepada kami bagaimana posisi kami dalam wacana tersebut. Salah satunya adalah pihak kontras. Mereka menanyakan apakah saya setuju sebagai Menteri Kegelapan dengan wacana tersebut. Maka dari itu kami langsung menggelar rapat selama 2 hari 1 malam di ruko kami secara tertutup dan tanpa diketahui oleh masyarakat umum. Kami Kementerian Kegelapan memutuskan untuk memberikan rekomendasi agar pemberian gelar tersebut ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Apakah alasannya karena Bapak Soeharto kurang gelap? Tentu bukan itu. Kegelapan Pak Harto sudah tidak perlu diragukan lagi. Segelap gerhana matahari yang pernah terjadi di tahun 1983, 1 tahun sebelum ramalan George Orwell. Dari awal Pak Harto berkuasa sampai pada akhirnya Pak Harto tumbang, bisa kita bilang Orde Baru adalah Orde Kegelapan itu sendiri. Menurut kami, jasa beliau untuk kegelapan itu abadi. Jadi, beliau lebih cocok untuk mendapatkan gelar pahlawan kegelapan ketimbang pahlawan nasional. Selain daripada hal-hal yang telah saya sampaikan mengenai beliau, kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa Pak Harto adalah kegelapan di masa lalu. Tokoh besar seperti Pak Harto cocoknya dibandingkan dengan Henry Kissinger, yang tentunya tidak perlu diragukan kegelapannya, dan beliau adalah kegelapan level global. Jadi, kami dari Kementerian Kegelapan pada intinya ingin selesai dengan segala kegelapan di masa lalu. Kami ingin fokus menatap kegelapan yang sedang terjadi pada saat ini dan masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan fokus kami, yaitu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 Hijriah. Setelah mempertimbangkan usulan umbi-umbian ASN kegelapan yang dimana tidak satupun dari mereka berisi pakar ataupun akademisi, maka kami Kementerian Kegelapan merekomendasikan untuk lebih dulu memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Joko Widodo. Hidup Jokowi. Usulan kami mungkin tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Masyarakat mungkin dalam aspek legal formal akan membantah kami. Loh, tidak bisa. Gelar pahlawan nasional itu kan salah satu syaratnya harus diberikan kepada orang yang berjasa dan orang yang sudah meninggal. Inilah komentar orang-orang yang tidak bisa melihat udang di balik batu. Mereka hanya melihat batunya saja. Kami akan membantah satu persatu pernyataan tersebut. Poin pertama tentang orang yang berjasa. Pak Jokowi kurang berjasa apa atas kondisi yang kita hadapi saat ini?
setelah lose streak 2 kali di final seperti Gareth Southgate di timnas Inggris, Pak Prabowo akhirnya berhasil mengangkat trofeo Pilpres dengan meyakinkan, yaitu dengan perolehan suara 58%. Berkat siapa lagi itu, kalau bukan karena Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih. Begitu pula dengan Mas Gibran yang di tengah kesibukannya menjadi konten kreator, dia masih sempat menyalurkan hobi lainnya, yaitu menjadi wakil presiden. Ini semua berkat siapa? Tentunya berkat parenting yang luar biasa dari Pak Jokowi. Poin kedua, tentang gelar pahlawan yang hanya bisa diberikan ke orang yang sudah meninggal. Kalau ini jujur memang tidak mudah. Karena Pak Jokowi akan selalu hidup berkat hidup Jokowi yang senantiasa dilantunkan, terutama dalam video kami yang berjudul Pak Prabowo ngomong hidup Jokowi 3 jam. Kenapa 3 jam? Alasannya sudah jelas, karena di YouTube tidak ada pilihan untuk 3 periode. Tapi kita harus sadar bahwa tidak ada namanya kesulitan di dalam kegelapan. Semuanya bisa diatur. Jika aturan Mahkamah Konstitusi saja bisa ditabrak-tabrak masuk, kenapa aturan pahlawan nasional tidak bisa dirubah juga? Mari, inilah saatnya untuk rilis The Kraken. Putra terbaik bangsa, tolong hadirlah kembali. Kami panggil putra Bapak Bonyamin Saiman, mari turun gunung untuk memberikan tuntutan filsafat hukum yang tidak dapat dibantah oleh filsuf sekelas Jean-Jacques Rousseau dan John Locke sekalipun. Marilah bergerak kembali sang pangeran kegelapan, Almas Saki Biru. Bantu kami untuk mengubah aturan pahlawan nasional agar Pak Jokowi dapat mendapatkannya sekarang juga. Dan Almas, torehkanlah sejarahmu sekali lagi. Hidup Jokowi.